Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Chelsea tawar Wesley Fofana 1,2 triliun rupiah masih ditolak Leicester. Chelsea membidik Fofana di bursa transfer musim panas ini. Bek berusia 21 tahun itu sudah 2 kali ditawar si biru. Pertama, proposal 60 juta pound atau sekitar 1 triliun rupiah dilayangkan Chelsea untuk pemain Prancis itu. Leicester menolaknya mentah-mentah. Dan penawaran kedua dilayangkan Chelsea pada Jumat 5 Agustus 2022. Menurut Fabrizio Romano, dana sebesar 70 juta pound disodorkan atau sekitar 1,2 triliun rupiah rupanya juga ditolak. Dengan ditolak proposal senilai 70 juta pound, maka Chelsea kemungkinan akan memberikan penawaran yang memecahkan rekor transfer untuk bek, yakni di atas 80 juta pound atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Chelsea sodorkan 1 triliun rupiah plus Alonso demi Frenkie de Jong. Chelsea muncul sebagai peminat baru gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. The Blues cukup percaya diri bisa mendatangkan de Jong, sebagaimana dilaporkan Diario Sport. Mereka setidaknya punya tiket Liga Champions untuk memperkuat posisi tawar di hadapan de Jong. Klub London Barat itu diyakini sudah menyodorkan proposal senilai 70 juta euro atau sekitar 1,06 triliun rupiah plus Marcos Alonso. Alonso sendiri memang diincar Barcelona untuk memperkuat sektor kiri di pertahanan mereka. Dortmund versus Leverkusen. Bayer Borussen menang 1-0. Borussia Dortmund berhasil meraih kemenangan di pekan pertama Bundesliga Jerman. Bayer Borussen mengalahkan Bayer Leverkusen dengan skor 1-0 lewat gol sematawayang Marco Reus di menit ke-9. Dengan hasil ini, Dortmund bercolok di peringkat ke-6 dengan raihan 3 poin. PSG lumat Clermont 5-0. Messi bikin gol salto. Clermont versus PSG berlangsung di Stade Gabriel Monpait. Tim tamu bermain dominan dan berhasil mencetak 5 gol lewat aksi Neymar di menit ke-9. Achraf Hakimi di menit ke-26. Marquinhos di menit ke-38. Lionel Messi di menit ke-38. Dan gol kedua Messi di menit ke-86. Dengan hasil ini, PSG untuk sementara memimpin klasemen Ligue 1 2022-2023. Piala AFF U16 2022, comeback Indonesia bungkam Vietnam 2-1. Bertanding di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Indonesia sempat ketinggalan oleh Vietnam lewat aksi Nguyen Chong Phuong. Di babak pertama, Indonesia ketinggalan 0-1. Babak kedua, Indonesia bisa membalas. Masih tegar, jangan kehabisan. Gol dari Arhan Kaka dan Nabil Ashura memastikan tuan rumah comeback dan berbalik menang 2-1. Kemenangan membuat Indonesia keluar menjadi juara grup A Piala AFF U16 2022 dengan 9 poin. Sengit, Fulham versus Liverpool selesai 2-2. Pertandingan dihelat di Craven Cottage. Alexander Mitrovic membawa Fulham unggul di menit ke-32. Liverpool baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-64 berkat aksi Darwin Núñez.
Mitrovic kembali membawa Fulham memimpin di menit ke-72. Salah berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-80. Tak ada gol di sisa laga, skor imbang 2-2 menghiasi pertandingan. Tottenham versus Southampton. Comeback. The Lil Whites menang 4-1. Tottenham menjamu Southampton di Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham tertinggal lebih dulu lewat gol James Ward-Prowse pada menit ke-12. Tottenham bisa berbalik memimpin untuk menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Dua gol mereka ciptakan melalui Ryan Sessegnon di menit ke-21. Dan Eric Dyer di menit ke-31. Tim asal London Utara itu menambah 2 gol lagi di babak kedua. Gol tersebut lahir hanya dalam selang 2 menit dari bunuh diri Mohamed Salisu di menit ke-61. Dan Dejan Kulusevski di menit ke-63. Tottenham mengakhiri laga dengan kemenangan 4-1. Everton versus Chelsea. The Blues menang tipis 1-0. Everton versus Chelsea berlangsung di Goodison Park. Chelsea unggul 1-0 di babak pertama lewat gol penalti Jorginho di menit 45+9. Di babak kedua Everton coba curi gol namun tidak berbuah hasil. Chelsea akhirnya pulang dengan 3 poin. Di pertandingan lainnya, Bournemouth menang 2-0 atas Aston Villa. Newcastle menang 2-0 atas Nottingham. Leeds menang 2-1 atas Wolves. Imbang lawan Fulham, Klopp mengaku pertandingan pertama yang buruk. Liverpool diimbangi Fulham 2-2 dalam pekan pertama Liga Inggris musim 2022-2023. Jurgen Klopp tidak mencari kambing hitam pada laga tersebut. Baginya, timnya memang pantas cuma bawa pulang 1 poin dari laga yang buruk. Sebenarnya, Liverpool punya banyak peluang untuk menang atas Fulham. Sayangnya, banyak yang terbuang. Frank Lampard frustasi usai Everton keok dari Chelsea. Everton keok 0-1 dari Chelsea dalam pekan perdana Liga Inggris 2022-2023 di Goodison Park, Sabtu 6 Agustus. Pelatih The Toffees yang juga legenda The Blues Frank Lampard mengaku frustasi usai laga. Sebab Lampard merasa bahwa para pemain Everton sudah berusaha keras. Namun apes, Jordan Pickford dan kolega tetap kalah dari Chelsea. Saya frustasi, tetapi tidak dalam hal kinerja kami. Saya pikir kami benar-benar baik. Chelsea ingin mengacaukan kami, dan kami tidak pernah mengizinkan mereka melakukan itu. Terlepas dari satu kesalahan kecil yang menentukan pertandingan. Kata Lampard usai laga kepada Sky Sports. Gol penalti Jorginho jadi catatan spesial di Liga Premier Inggris. Penalti Jorginho di tambahan waktu babak pertama cukup bagi Chelsea untuk bisa mengalahkan Everton. Gol pembuka Jorginho untuk Chelsea adalah golnya yang ke-20 di Liga Premier dengan 18 diantaranya berasal dari penalti. Itu menjadikannya pemain dengan rasio penalti atau gol tertinggi yakni 90% lebih tinggi dibandingkan pemain manapun di kasta tertinggi Inggris yang menorehkan lebih dari 20 gol. Itu juga merupakan gol penalti ke-139 Chelsea di kompetisi ini, terbanyak di antara tim manapun. Firmino dianggap lelucon. Fans Liverpool melontarkan kritik pedas bagi penyerang Roberto Firmino atas penampilannya di laga pembuka Liga Inggris Premier League Fulham versus Liverpool, Sabtu 6 Agustus.
Roberto Firmino dipilih Jurgen Klopp sebagai starter dalam laga itu. Dia digantikan Darwin Núñez pada menit ke-50. Pemain timnas Brasil berusia 30 tahun itu dianggap tidak bisa membuat banyak dampak pada permainan The Reds selama tampil di lapangan. Hal ini membuat penggemar Liverpool kecewa dengan kinerja Firmino dan melampiaskannya di Twitter. Hasil pramusim Inter Milan versus Villarreal. Kapal selam kuning taklukkan I Nerazzurri dengan skor 4-2. Villarreal mampu mengalahkan Inter Milan dalam pertandingan pramusim terakhir sebelum bergulirnya Liga musim 2022-2023. Duel ini dihelat di Stadion Adriatico, Italia, Sabtu 6 Agustus waktu setempat. Pasukan Simone Inzaghi harus mengakui keunggulan Villarreal yang mampu menang dengan skor 4-2. Torehan 4 gol Villarreal dicetak melalui brace Alfonso Pedraza di menit ke-29 serta menit ke-48. Pedraza on the volley, but still going Pedraza. Francisco Cuelin di menit 43. Put to cross and Coquelin. Dan Nicolas Jackson di menit 81. Off his line, makes the initials. Adapun Inter hanya sanggup membalas lewat gol dari Romelu Lukaku pada menit 36. I played in towards Lukaku. Dan Danilo De Ambrosio pada menit 66. Up here into Lukaku and then Danilo. Hasil pramusim, AC Milan gulung Vicenza 6-1. AC Milan sukses mengalahkan tim Serie C Vicenza dengan skor telak 6-1 dalam partai uji coba pramusim yang digelar di Stadio Romeo Menti Minggu 7 Agustus. Milan sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu setelah Vicenza mencetak gol lewat Alex Rolfini ketika pertandingan baru berjalan kurang dari 1 menit. Tiene palla, mette in mezzo. Kemudian Milan membalas dengan 6 gol melalui Rafael Leao di menit ke-11. Per Rafa. Junior Mesias di menit ke-21. Il cross di Rafa, il colpo di testa, il gol. Ante Rebic di menit ke-30. Teo la mette in mezzo, Rebic. Gol bunuh diri dari Nicola Dal Monte di menit ke-31. Pazzesco. Fikayo Tomori di menit ke-50. Colpo di testa, gol. Dan gol kedua, Rebic pada menit ke-69. Rebic. Baru bergabung, Charles De Ketelaere langsung kagumi 2 pemain terbaik AC Milan. Usai bergabung dengan AC Milan, De Ketelaere langsung mengungkapkan 2 pemain Rossoneri yang dikaguminya. Dilansir dari Football Italia, 2 pemain AC Milan yang dikagumi oleh De Ketelaere adalah Olivier Giroud dan Rafael Leao. De Ketelaere menyukai Giroud karena pemain yang jadi pencetak gol terbanyak untuk AC Milan di Liga Italia 2021-2022 itu punya kemampuan penyelesaian yang baik. Sementara untuk Leao, De Ketelaere mengaguminya karena ex pemain Lille itu punya kualitas teknis yang mumpuni. Takut bersaing? Gavi ancam pergi jika Barcelona beli Bernardo Silva dari Manchester City. Keinginan Barcelona untuk mendatangkan Bernardo Silva tak akan mudah dan bisa menimbulkan efek domino. Menukil dari Forbes, efek domino yang dimaksud adalah jika Silva datang ke Barcelona, maka Gavi mengancam akan pergi dari Camp Nou. Meski masih terikat kontrak dan dilaporkan setuju untuk memperpanjang masa bakti, kedatangan Silva bisa membuat perpanjangan kontrak batal dan Gavi bisa pergi dari Blaugrana. Selain itu, Gavi disebut enggan bersaing dengan Silva di lini tengah. La Liga tolak Barcelona, daftarkan pemain baru. Muncul laporan, pihak La Liga menolak Barcelona untuk daftarkan pemain barunya. Gara-garanya, Barca masih lebihi batas gaji. Kini, total pengeluaran pembayaran gaji pemain Barcelona ada di angka 560 juta euro per tahun, seperti dilansir Diario AS.
Padahal batasannya ada di angka 144 juta euro. Barcelona harus kembali memotong gaji pemain sepanjang musim 2022-2023. Barca juga punya aturan. Tidak ada pemain yang dapat gaji 10 juta euro per tahun. Selain itu, Barca dikabarkan akan menjual para pemainnya. Erik ten Hag akhirnya geram ditanya soal Cristiano Ronaldo melulu. Dalam jumpa pers jelang kontrak Brighton seperti dilansir dari Sky Sports, manajer MU Erik ten Hag ditanya soal masa depan Cristiano Ronaldo. Ten Hag tampaknya sudah gerah ditanya soal Ronaldo melulu. Tunggu, saya tahu maksudnya. Ada banyak pemain yang pergi, tapi perhatiannya selalu ke Cristiano Ronaldo terus. Itu tidak benar. Tegasnya saat ditanya soal rumor kepergian beberapa pemain MU yang secara tersirat menunjuk kepergian Ronaldo. Saya kira kamu harus riset lagi siapa pemain-pemain kami yang pergi. Lanjutnya dengan nada tegas. Dia bagian dari tim, semuanya baik-baik saja, ungkapnya. Nah, itulah tadi gengs kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kita akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!